Selamat bertemu kembali rekan-rekan mahasiswa sekalian yang saya kasihi. Kali ini kita akan belajar atau saya akan menjelaskan sedikit gambaran tentang konsep kewirausahaan. Materi yang akan saya jelaskan nanti terbagi atas 2 video, nanti ada video lanjutan. Nah, ini video pertama untuk materi ini, yakni materi konsep kewirausahaan ini, konsep-konsep kewirausahaan dan motivasi menjadi wirausaha. Jadi ada 2 video nanti. Kita lihat yang pertama, apa sih yang disebut dengan kewirausahaan, ya. Nah, ini saya ambil dari bukunya Richard, ya. Kewirausahaan ini didefinisikan sebagai self-employment, ya, atau bekerja sendiri. Seorang wirausahawan membeli barang saat ini pada harga tertentu dan menjualnya pada masa yang akan datang dengan harga yang tidak menentu. Bisa jadi harga lebih tinggi atau lebih turun. Nah, jadi definisi ini lebih menekankan pada bagaimana seseorang menghadapi risiko atau ketidakpastian. Ya, jadi setelah beli nanti ke depannya harga turun atau naik belum tahu. Kemudian yang kedua saya ambil dari tulisannya Peter Drucker, ya. Kewirausahaan merupakan kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Nah, ini mengandung maksud bahwa wirausahawan adalah orang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, berbeda dari yang lainnya, atau mampu menciptakan sesuatu yang berbeda dengan yang sudah ada sebelumnya atau sudah beredar di pasaran. Nah, ada banyak pengertian yang sebenarnya di internet juga banyak tentang kewirausahaan, tapi saya ambil 2 yang saya rasa ini menarik untuk saya simpulkan. Nah, di sini yang ketiga saya simpulkan berdasarkan pandangan saya, ya. Kewirausahaan adalah suatu kegiatan usaha yang dijalankan secara sendiri atau berkelompok dengan memanfaatkan peluang-peluang dengan pendekatan kreatif inovatif untuk menciptakan usaha yang baru. Jadi di sini poinnya ada kreatif dan inovatif. Nanti kita akan belajar lebih lanjut di pertemuan-pertemuan berikut. Jadi ini konsep dari kewirausahaan seperti itu. Jadi secara sendiri-sendiri ataupun berkelompok untuk memanfaatkan peluang-peluang dan pendekatannya lebih ke arah kreatif dan inovatif, ya. Jadi itu saya rasa bahwa rekan-rekan mahasiswa sekalian bisa menyimpulkan konsep dari kewirausahaan ini, ya. Pengertian kewirausahaan ini bisa disimpulkan dengan pandangan-pandangan rekan-rekan sekalian yang berbeda-beda, tentu tidak sama pandangan kita. Kemudian yang berikutnya kita lihat apa sih sebenarnya karakteristik kewirausahaan, ya. Karakteristik kewirausahaan. Nah, di sini saya melihat dari literatur akademis, ya. Seorang wirausaha itu dia memiliki karakteristik yang pertama adalah percaya diri dan optimis, ya. Nah, percaya diri dan optimis ini tercermin dari sifat mandiri alias tidak tergantung pada orang lain. Kemudian berkepribadian yang kokoh serta selalu yakin dan selalu optimis. Jadi itu. Kemudian yang kedua, karakteristik yang kedua adalah fokus serta berorientasi pada job, ya. Dan hal ini tampak pada pribadi yang haus akan prestasi dan selalu tekun dan tabah, energik serta penuh inisiatif, ya. Memiliki tekad, motivasinya sangat kuat dan suka bekerja keras, ya. Tidak mengenal waktu. Karakter ini atau karakter tersebut itu untuk meraih orientasi pada profit atau
berorientasi pada hasil. Kemudian karakter yang ketiga adalah berani mengambil risiko dan berdaya juang. Ya. Jadi di sini dia berani mengambil risiko dan piawi, ya, ulet dalam mengelola risiko bisnis serta menyukai tantangan. Kemudian yang keempat adalah kepemimpinan, leadership. Ya. Nah, leadership yang menonjol yang ditandai dengan kemampuan memimpin sekelompok tim. Ya. Kemudian gemar bergaul dengan orang lain, ya, banyak bergaul, banyak jaringan. Kemudian tidak alergi terhadap saran dan kritik konstruktif. Jadi selalu menerima kritik dan saran, tapi yang sifatnya konstruktif, ya. Berani mengakui kekurangannya serta terbuka dengan hal-hal yang baru. Yang kalau kerennya itu disebut dengan istilah open mind. Kemudian yang kelima adalah kreatif inovatif. Kreatif inovatif yang kelima, ya. Nah, itu ide yang dimunculkan itu selalu original ya, original atau selalu yang baru, tidak ada yang sama. Karena dipenuhi karakter-karakter inovatif atau pembaruan. Berpikir kreatif serta fleksibel dalam bertindak. Dan mempunyai banyak sumber informasi, mayoritas mumpuni dan memahami dalam setiap aspek bisnis, serta memiliki knowledge yang beragam. Jadi pengetahuan yang dimiliki beragam. Kemudian yang keenam adalah orientasi hasil dan masa depan bisnis, ya. Di sini selalu berorientasi ke masa depan. Dan pikirannya selalu bergerak secara dinamis. Gitu. Jadi dinamis itu berubah-berubah ke depannya. Nah, ini yang merupakan karakteristik dari kewirausahaan. Gitu. Kemudian yang berikutnya kita lihat ada jenis-jenis kewirausahaan. Nah, saya ambil dari Williamson, bukunya tahun 1961. Yang pertama, ya, innovating entrepreneurship, ya, bereksperimentasi secara agresif, tampil mempraktekkan transformasi atraktif. Nah, ini jenisnya. Kemudian yang kedua, jenis kewirausahaan yang kedua adalah imitative entrepreneurship. Imitasi, ya, kita biasa sebut. Meniru inovasi yang berhasil dari para innovating entrepreneur. Jadi dia akan meniru sebuah usaha-usaha yang dinilai berhasil. Misalnya orang buka warnet berhasil. Nah, ini ada yang membuka usaha dengan menggunakan atau memilih jenis ini. Kemudian yang ketiga, Fabian entrepreneurship, ya. Sikap yang teramat berhati-hati dan sikap skeptikal, ya. Tetapi yang segera melaksanakan peniruan-peniruan menjadi jelas. Apabila mereka tidak melakukan hal tersebut, mereka akan kehilangan posisi relatif pada industri yang bersangkutan. Nah, jadi di sini yang ketiga ini memang benar bahwa dibukanya kewirausahaan itu dengan sangat berhati-hati, ya. Kemudian yang keempat adalah drone entrepreneurship, ya. Drone itu sebenarnya dari kata malas. Nah, penolakan untuk memanfaatkan peluang-peluang untuk melaksanakan perubahan-perubahan dalam rumus produksi. Sekalipun hal tersebut akan mengakibatkan mereka rugi dibandingkan dengan produsen lain, ya. Jadi itu ada 4 jenis kewirausahaan yang saya ambil dari bukunya Williamson. Nah, di banyak negara berkembang, ya, masih terdapat jenis entrepreneurship atau wirausaha yang lain, yang disebut dengan parasitic entrepreneurship. Nah, dalam konteks ilmu ekonomi sendiri disebut sebagai rent seekers, ya, atau pemburu rente.
Nah, itu ada kalau tidak salah itu di bukunya Winardi. Jadi itu oke, baik. Untuk konsep kewirausahaan penjelasan sampai di sini, nanti kita lanjut di video yang kedua. Terima kasih dan selamat menikmati video ini.